Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, serta salam bahagia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas regulasi kepegawaian. Regulasi kepegawaian merupakan kompetensi keahlian yang kedua dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Baik, perkenalkan, nama Ibu Aisyah Safitri Hayati. Ibu mengajar di SMKN 31 Jakarta. Baik, apa itu regulasi kepegawaian? Pengertian regulasi kepegawaian. Regulasi adalah peraturan, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dilakukan dan dipatuhi. Lalu, apa pengertian regulasi kepegawaian? Pengertian regulasi kepegawaian, peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan tercapai, ya, bersifat mengikat baik bagi pegawai, pengusaha, dan pemerintah. Nah, itu merupakan pengertian regulasi kepegawaian. Perhatikan, ada 3 yang akan diatur, yaitu pegawai, ya, atau pengusaha, atau juga pemerintah. Nah, sekarang kita posisinya bekerjanya sebagai apa? Apa kita sebagai pegawai itu sendiri, atau kita sebagai pengusaha, atau kita sebagai pejabat pemerintah? Nah, itu yang kita atur, ya. Mereka yang kita atur. Baik. Contoh, peraturan mengenai jam kerja harus ditetapkan. Jika tidak, pegawai akan datang dan pulang kerja sesuka hati. Nah, makanya di sini ada peraturan jam kerja pegawai berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, peraturan jam kerja pegawai dan karyawan. Nah, dengan tujuan aturan di bidang kepegawaian, pegawai, pengusaha, pemerintah, dan pihak lain yang terkait dapat bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada macam-macam regulasi kepegawaian. Banyak para ahli berpendapat mengenai sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan. Ada dari Somat, ada Budiono, ada Prince. Nah, kita rangkum yang pertama, yaitu peraturan perundang-undangan, ya. Ini yang pertama. Apa itu peraturan perundang-undangan? Dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Undang-undang yang mengatur kepegawaian berlandaskan hierarki peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti ditunjukkan pada gambar ini, ya. Undang-Undang 1945 paling atas, lalu yang kedua Undang-Undang Perpu, ya. Peraturan pusat, lalu peraturan pemerintah PP, ya, peraturan presiden, Perpres, lalu peraturan daerah atau Perda, ya. Nah, di sini Perda provinsi, Perda kabupaten, peraturan desa yang setingkat, lalu termasuk konun di provinsi Aceh, Perda khusus dan Perda provinsi di provinsi Papua. Lalu yang kedua, adat dan kebiasaan. Ya, meskipun secara tidak tertulis, ya, pengaruh dan peran adat, ya, juga dapat
dapat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan ya, khususnya bagi para pemilik perusahaan. Nah, di sini ada contoh ya, sebuah perusahaan yang berada di Kalimantan ya. Itu perlu merekrut pegawai yang berasal dari warga sekitar sebagai bentuk tanggung jawab etis dan sosial. Nah, itu merupakan adat dan kebiasaan. Lalu yang ketiga yaitu agama ya. Agama dapat menjadi sumber hukum ketenagakerjaan karena terdapat kemungkinan pemecahan masalah ketenagakerjaan atau kepegawaian melalui pendekatan agama. Lalu yang keempat adalah jurisprudensi ya. Apabila terjadi sebuah perkara mengenai kepegawaian tetapi tidak diatur dalam undang-undang, nah maka dapat digunakan cara lain yaitu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi ya? Menurut Profesor Subekti ya, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lalu selanjutnya yaitu trakat ya, yang kelima ya, merupakan perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu ya. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu yang keenam, peraturan kerja atau perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Lalu yang ketujuh yaitu perjanjian kerjasama ya. Perjanjian kerjasama juga tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, tentang ketenagakerjaan adalah hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat ya syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Baik, itulah merupakan macam-macam regulasi kepegawaian. Ya, Ibu juga akan bahas mengenai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1979 tentang cuti PNS. Ya, ada 6. Yang pertama cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin, yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti di luar tanggungan negara. Baik, selanjutnya Ibu menyinggung tentang peraturan pemerintah nomor 32 tahun 79 tentang pemberhentian PNS. Itu ada beberapa macam. Coba kalian cari tahu ya apa aja isinya. Lalu cari tahu tentang PP nomor 33 tahun 2015 tentang pensiun. Serta cari tahu tentang Kepres nomor 68 ya, tahun 95 tentang hari kerja ya di lingkungan lembaga pemerintah. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat ya, tetap sehat serta tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.